perkenalkan, nama saya Natasha Judis Bukit dengan NIM 220906100, dan dalam video ini saya akan menjelaskan gerakan lingkungan hidup dan organisasi perjuangan lingkungan. Mari kita masuk pada pembahasan materi. Permasalahan lingkungan telah menjadi topik yang hangat di bawah, terutama dalam permasalahan terkait politik. Permasalahan polusi udara, emisi karbon, perubahan iklim, konflik sumber daya alam merupakan beberapa contoh isu lingkungan yang terus muncul di berbagai sumber berita. Munculnya isu-isu tersebut membuat beberapa orang goyah di dunia, terutama kepada para aktivis, sehingga mereka membentuk suatu atau beberapa organisasi untuk menyuarakan suara warga yang terkena dampak isu lingkungan dan membantu melestarikan lingkungan itu sendiri. Nah, disinilah bagaimana organisasi perjuangan lingkungan terbentuk. Tapi sebelumnya, apa itu organisasi? Organisasi merupakan suatu sekumpulan orang dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Nah, salah satu bentuk organisasi adalah Non-Governmental Organization atau NGO, yang merupakan fokus pembahasan kelompok saya. Nah, NGO ini memainkan peran integral dalam politik lingkungan hidup. Lalu, ada pun teori relevan lain mengenai tema yang saya angkat, yaitu teori gerakan sosial baru atau disingkat dengan GSB. Sebuah gerakan sosial itu tidak hanya terjadi begitu saja, tetapi karena adanya perasaan tidak puas atas suatu situasi. Di balik gerakan ini, ada sejumlah konsep kunci yang saling terkait, membantu kita memahami bagaimana ia bisa muncul, berkembang, dan mencapai tujuannya. Nah, yang pertama, semuanya dimulai dari keluhan kolektif. Ketika sekelompok orang merasa ada yang tidak adil dalam suatu kondisi atau kebijakan. Lalu, ada struktur kesempatan politik, yaitu situasi politik yang membuka peluang untuk bertindak. Jika kondisi politik memungkinkan, masyarakat punya kesempatan lebih besar untuk menyuarakan aspirasi dan bergerak bersama. Selanjutnya, yaitu struktur mobilisasi yang berperan sangat penting. Ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh gerakan sosial, mulai dari dukungan manusia hingga akses ke teknologi. Semakin besar dan efektif sumber daya ini, semakin kuat peluang gerakan untuk mencapai tujuannya. Dan akhirnya ada proses framing. Ini adalah seni menyederhanakan isu yang rumit menjadi pesan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Nah, pada kesempatan yang telah diberikan, kelompok saya turun lapangan untuk melakukan wawancara terhadap salah satu organisasi lingkungan yang lumayan dikenal seluruh Indonesia, yaitu organisasi WALHI. WALHI sendiri merupakan suatu organisasi NGO. Nah, dari hasil wawancara yang kelompok saya lakukan, kita dapat menganalisis hasilnya dari lensa teori yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi, gerakan yang dipimpin oleh WALHI Sumut berakar pada keluhan kolektif masyarakat yang merasa dirugikan oleh aktivitas perusahaan lingkungan, seperti pencemaran air dan perampasan lahan. WALHI berhasil mengidentifikasikan rasa ketidakpuasan ini dan menggunakannya sebagai dasar untuk membangun gerakan sosial yang solid, terutama dengan menyuarakan isu-isu lingkungan yang langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, dalam upaya advokasinya, WALHI Sumut memanfaatkan struktur kesempatan politik yang ada, meskipun masih menghadapi tantangan besar seperti respons pemerintah yang lambat dan bias kepolisian terhadap pelaku industri. Selanjutnya, WALHI Sumut menunjukkan kemampuan mobilisasi yang kuat melalui jaringan lokal dan aliansi internasional. Mereka menggalang dukungan dari organisasi internasional untuk memperkuat advokasi, sementara di tingkat lokal, mereka memberdayakan masyarakat dengan membentuk kelompok tani hutan dan mengorganisasi aksi protes damai. Mobilisasi ini memperlihatkan bagaimana sumber daya yang dimiliki WALHI, baik finansial maupun teknis, dikelola untuk mendukung gerakan lingkungan. Lalu, kampanye edukatif mereka berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kerusakan lingkungan adalah pelanggaran hak dan bahwa mereka berhak untuk menuntut perbaikan. Kita dapat mengetahui bagaimana WALHI Sumut menjalankan perannya sebagai aktor penting dalam gerakan sosial lingkungan dengan mengintegrasikan elemen-elemen GSB untuk memperkuat advokasi, meningkatkan kesadaran, dan mendorong perubahan sosial. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.